Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat 5 waktu. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Perintah sholat 5 waktu diperintahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj di langit yang tertinggi. Perintah sholat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara Jibril. Pada waktu perjalanan pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah melihat kafilah dagang yang sama ketika Rasulullah berangkat ke Baitul Maqdis. Ketika matahari sudah menampakkan sinarnya, Rasulullah pun berbicara di tengah-tengah kaum Quraisy. Rasulullah pun menceritakan kejadian Isra Mi'raj tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah pun menceritakan Isra Mi'raj tersebut secara detail. Walaupun Rasulullah sudah menceritakan perjalanannya secara lengkap dan detail, kaum kafir Quraisy pun tidak ada yang percaya kepadanya. Wahai Muhammad, mana ada perjalanan secepat itu sampai ke langit? Wong dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja butuh waktu berhari-hari. Kamu jangan mengigo dan jangan berhalusinasi. Salah satu penduduk Mekah itu berkata, jika kamu terus membual begini, bagaimana orang percaya kalau kamu itu seorang nabi? Ada juga salah satu penduduk Mekah yang bertanya, kalau memang kamu pernah ke Baitul Maqdis, coba ceritakanlah bentuk secara detail Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah pun menceritakan secara lengkap dan detail bentuk Baitul Maqdis. Seolah-olah penduduk Mekah berada di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah pun menyertakan bukti. Sebelum berangkat ke sana, dia bertemu dengan kafilah dagang saat menuju ke Baitul Maqdis. Walaupun sudah dijelaskan dengan detail dan berikut bukti-buktinya, namun kaum kafir Quraisy banyak yang tidak percaya. Hanya sebagian kecil saja yang percaya bahwa Rasulullah telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Setelah peristiwa tersebut, banyak kaum kafir Quraisy yang mendatangi Abu Bakar. Mereka semua berusaha menghasut Abu Bakar terkait Isra Mi'raj. Setelah bertemu Abu Bakar, salah satu kaum Quraisy itu berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lihatlah kelakuan Muhammad." Abu Bakar pun menjawab dengan santai, "Memang ada apa dengan Muhammad? Muhammad itu sudah membual. Dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam semalam." Abu Bakar pun menjawabnya, jika memang itu keluar dari mulut Muhammad, maka memang benar Muhammad sudah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam semalam. Mendengar jawaban tersebut, kaum kafir Quraisy kecewa dan bertanya kembali kepada Abu Bakar, mengapa engkau sangat percaya dengan Muhammad? Karena Muhammad itu adalah utusan Allah dan sejauh ini dia tidak pernah berbohong. Dengan sangat kecewa, orang kafir Quraisy pun meninggalkan Abu Bakar. Setelah peristiwa tersebut, Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, artinya orang yang selalu membenarkan. Ketika matahari kira-kira belum tepat di atas kepala, Rasulullah pun pergi ke sebuah gunung di Mekah. Di sanalah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi manusia. Malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Nabi untuk melihat ke arah lembah. Di lembah itulah tiba-tiba memancar mata air. Dan malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sekarang saya ajarkan kamu berwudu dan melakukan sholat 5 waktu agar kamu bisa mengajarkan kepada umatmu." Setelah Nabi Muhammad diajarkan wudhu, kemudian dilanjutkan dengan diajari sholat. Kemudian Jibril menerangkan tata cara sholat. Sholat ada berapa rakaat,
doanya bagaimana, dan lain sebagainya, seperti sholat yang kita lakukan sekarang ini. Pertama kali diajarkan kepada Nabi adalah sholat duhur, ketika tiba waktunya sholat duhur. Dan ketika tiba waktunya sholat asar, malaikat pun turun kembali dan mengajarkan sholat asar. Dan ketika tiba waktu sholat maghrib, Jibril pun datang kembali dan mengajarkan sholat maghrib. Sama seperti sebelumnya, ketika tiba waktu sholat isya, maka Jibril pun memberi petunjuk cara sholat isya. Dan yang terakhir sholat subuh, ketika tiba waktunya sholat subuh, maka Jibril pun mengajarkan sholat subuh. Jibril mengajari sholat Nabi Muhammad dengan waktu yang berbeda-beda. Jibril memberi pelajaran sholat ini selama 2 hari. Dan Jibril pun memberi keterangan tentang kenapa sholat di awal dan di akhir. Karena setiap sholat itu sudah ditetapkan waktunya sendiri-sendiri, seperti apa yang telah dicontohkannya. Seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim nomor 612. Waktu sholat duhur, jika matahari sudah tergelincir ke barat dan ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seorang selama sebelum masuk sholat asar. Waktu sholat asar adalah selama matahari sebelum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk timur. Waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Setelah Rasulullah pindah ke Madinah, terjadi perubahan dalam rakaat sholat. Sholat duhur, asar, dan isya yang awalnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Sedangkan sholat subuh 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Perubahan sholat ini menjadi dasar untuk umat Islam di seluruh dunia. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat dan berwudu. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.